Salam Kicomania, tetap sehat. Untuk konten kali ini, saya mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh sahabat-sahabat Kicomania yang sudah setia mendengarkan beberapa konten saya. Kita akan mulai pertanyaan yang pertama, coba ya. Pertanyaan pertama, bagaimana solusi jika murai batu over jinak ketika digantangkan? Apakah sudah benar jika menggunakan perawatan jangkrik pagi sore dua-dua? Oke, jadi gini ya. Jadi kalau untuk murai jinak, di sini dikatakan kalau murai jinak itu apa betul? Perawatannya jangkriknya pagi sore, pagi 2, sore 2. Gini, kalau menurut saya itu suara sakti pun juga digolongkan dengan itu murai jinak sekali. Tapi perawatan saya pun jangkriknya 5 pagi dan 5 sore. Ya, kalau menurut saya dicoba aja, tetap 5 pagi dan 5 sore nggak masalah. Kalau dua-dua, kalau untuk murai saya kira kurang ya, untuk rawatannya jangkrik pagi 2 dan sore 2. Oke, pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara Mr. Dom menanggulangi burung yang lowo? Gini, burung lowo itu banyak masalahnya sebetulnya ya. Yang pertama, karena burung itu tidak siap juga bisa. Memang burung itu terlalu birahi juga bisa. Kadang-kadang kalau terlalu birahi itu nanti kalau sudah dia terlalu birahi, dia kayak mau macul-macul itu tapi tidak mengeluarkan suaranya. Lama-lama akhirnya dia ngelowo karena dia juga takut ya, atau mungkin takut atau gimana kena lawannya itu. Nah, kalau menurut saya mulai ngelowo itu sekali kita coba ya harus tetap kita rawat dulu, kita ngelihat benar-benar murai itu kondisinya siap betul baru diturunkan lagi. Tetapi itu karakter juga bisa. Kayak contohnya misalnya kalau kacer itu bagong, istilahnya bagong. Kalau orang ada yang bilang muda itu ya, itu juga cara penanggulangannya pasti hampir sama dengan kalau mulai yang lowo. Oke, pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga, apa tips dari Mr. Dom ketika murai batu sedang dijemur gelisah dan kelabaan? Jadi gini, jadi kalau murai batu itu kalau jemur ya jangan langsung digantang berapa lama, misalnya sampai 2 jam, sampai apa. Di sini ada pertanyaan mengatakan bahwa murai batu sedang dijemur gelisah dan gelabakan, itu mungkin satu masalahnya terlalu lama ya. Yang kedua memang dia tidak suka dijemur lama, karena murai batu itu belum tentu setiap murai itu mau dijemur lama sampai jam-jaman, sampai 2 jam, sampai apa, belum tentu. Karena saya juga pernah mencoba murai batu saya cuma paling dijemur 10-15 menit dia sudah kelabakan, naik turun udah gini, udah istilahnya sudah nggak jenak gitu. Nah, makanya kalau burung seperti itu kita taruh di tempat didinginkan. Nah, nanti mulai dipelajari sebentar-sebentar, besok tambahin lagi 5 menit, besoknya 5 menit, begitu terus. Oke, pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat, apa perbedaan fur coklat dan fur hijau? Dan biasanya Mr. Dom menggunakan fur seperti apa? Fur coklat dan fur hijau itu menurut saya sama aja, tergantung murainya. Dia mau pakai, kebiasaan dia mau pakai fur apa. Ya, seperti di tempat saya sekarang ini ada beberapa murai, ada yang maunya pakai fur hijau, ada yang maunya pakai fur coklat. Ya, kalau di sini dikatakan bahwa saya menggunakan fur apa? Saya menggunakan fur coklat dan fur hijau. Ya, karena itu kita bisa lihat di burungnya ya. Begitu burung itu dikasih fur hijau dia nggak mau, pasti makanannya itu bahasa Jawanya diawut-awut. Diawut-awut itu bahasa Indonesianya dibuang-buang, dia cuma dibuang-buang, akhirnya di teboknya sangkarnya itu kan banyak furnya.
Nah, kita lihat, kita coba. Oh, pakai fur coklat berarti dia maunya ya kita kasih fur coklat. Oke. Sekarang kita menuju ke pertanyaan kelima. Oke, pertanyaan kelima. Bagaimana mengetahui settingan rawatan cocok dengan burung gacauan kicauannya? Apakah bisa hanya dilihat ketika digantangkan saja atau dari performa burung itu sendiri? Biasanya begini ya. Kita bisa tahu itu rawatan cocok atau tidak. Makanya kan di setiap kota itu pasti banyak tempat-tempat latihan. Ya, saya biasa mencobanya di tempat latihan. Oh, saya coba. Saya setting jangkriknya 5 pagi, 5 sore. Krotonya 2 hari sekali. Tak coba tempat latihan. Terlalu galak dia. Oh, berarti apanya mau dikurangin? Oh, krotonya tak kurangin dulu. Dibikin sedikit. Oh, ternyata dia powernya masih kurang, tambah jangkrik lagi. Nah, justru yang paling sulit itu adalah mencari settingan. Ya, biasa orang kalau jual, kadang-kadang dia pasti ngasih tahu settingannya begini. Tetapi itu diterapkan belum tentu bisa. Dari kita sendiri yang harus mencoba dengan banyak sih macamnya kalau murai. Nanti mandinya, apanya. Nah, kalau saya bilang dicoba aja di setiap latihan. Dicoba rawatannya bagaimana, turunin, coba lagi, minggu depan dilatih lagi. Cukup turun sekali aja, dicoba. Oke, pertanyaan ke-6. Pertanyaan ke-6. Bagaimana cara memilih bahan trotolan yang berkualitas? Kalau ini saya melihatnya begini ya. Bagaimana cara memilih bahan trotolan yang berkualitas? Sebetulnya menurut saya gampang aja kita melihat dari indukannya. Kalau indukannya sudah bagus, misalnya bapaknya prestasi, juara ini itu, terus perempuannya juga posturnya bagus, begini, saya pikir pasti itu juga akan bagus. Jadi begini ya, tapi bukan jaminan loh ya, maksudnya bapaknya bagus, ibunya bagus, anaknya pasti bagus. Semua kembali tergantung ke perawatan kita sehari-hari. Kalau masih anakan, nggak pernah dimasterin, nggak pernah ditempelin burung-burung masteran apapun juga, sampai gede pun juga menurut saya nggak akan jadi bagus. Tetap harus semua itu tergantung ke perawatan kita. Sehari-harinya bagaimana, masterannya juga bagaimana, makanannya bagaimana, vitaminnya bagaimana. Ya, saya kira itu. Pertanyaan ke-7. Pertanyaan ke-7. Apa kelebihan dan kekurangan murai jinak dan bagaimana membuat burung jinak dapat berprestasi? Kelebihan dan kekurangan murai jinak. Kalau menurut saya, kelebihannya itu adalah burung itu kalau misalnya murai jinak itu kalau digantang, dipendek, dijemur atau apa, ada mobil lewat atau ada orang lewat, itu burung juga tidak akan gelabakan seperti murai yang tidak jinak. Kalau dibilang bersihnya kelebihan dan kekurangan, kalau menurut saya sama aja lah. Ya, murai tergantung semua kembali ke perawatan juga. Bagaimana membuat burung jinak dapat berprestasi? Itu nanti saya akan ceritakan di konten berikutnya. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan hasil yang bagus atau hasil yang memuaskan pada saat waktu lomba. Oke, sekarang yang ke-8. Pertanyaan 8. Jika burung kurang otot atau jarang bongkar isian, itu cara pemberian EF dibanyakin atau dikurangi? Gini, kalau itu jika burung kurang otot atau jarang bongkar isian, cara pemberian extra folding dibanyakin atau dikurangin. Itu bisa dilihat kalau pada saat digantang. Kadang-kadang ya, murai yang terlalu banyak jangkrik pun itu juga bisa juga tidak ngotot. Karena apa? Dia mau bersuara, mau ngeluarin suara isiannya tuh kayak tertahan. Ya, karena dia ekstra foldingnya terlalu banyak, jadi dia tuh mau ngotot tuh malah nggak mau bunyi malahan. Ya, jadi semua tuh harus pas. Jangkriknya kurang pun biasanya begini, kalau jangkriknya kurang, dia mau bunyi, mau apa, tapi cuma mungkin lagunya nggak keluar. Ya, jadi semua tuh harus pas persis jangkrik, kroto atau apa
ngepas. Nah, caranya ngepasan gimana? Itu tadi yang pernah saya bahas sebelumnya. Tetap dilatih. Itu yang kunci utamanya adalah dilatih dan selalu dipantau. Kicomania, untuk pertanyaan nomor 9 kita akan buat di konten berikutnya. Untuk konten kali ini saya sudahi sampai 8 pertanyaan. Dan jangan lupa tetap like, komen, share, dan subscribe. Pesan saya, tetap sehat. Salam Kicomania.